Saya hidup lama di Jerman kebetulan. Ya. Di sana orang mengenal Indonesia dalam 3 hal sangat terkenal. Apa itu? Korupsi, nepotisme, ya, dan intoleran. Kalau dulu belum, intoleran belum ya. Sekarang ditambahi lagi label intoleran. Kalau dulu hanya corruption. Where are you from? Woher kommst du? Ya. Dan saya bilang, ich komme aus Indonesia. Corruption, corruption. Begitu teman-teman ya. Tapi hari ini, label Indonesia bertambah lagi, yaitu intoleran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kesempatan kali ini kita akan masih lanjut menanggapi statement dari Murtadin Novirina Sholihin, yang mana di dalam statementnya kali ini dia mengaku pernah hidup lama di Jerman, dan dia mengatakan kalau Indonesia itu dikenal di Jerman adalah karena korupsi, nepotisme, dan intoleran. Kalau dulu katanya belum intoleran, tetapi sekarang Indonesia sudah dikenal di Jerman itu dengan intoleran. Itu kata dari Novirina Sholihin. Kaitannya dengan perusakan makam yang terjadi di Bantul, Yogyakarta, perusakan makam Kristen, yang mana di dalam video dan juga gambar-gambar yang beredar di internet kita bisa melihat batu nisan yang bersimbolkan salib hancur lebur karena perusakan pemakaman Kristen tersebut. Nah teman-teman, kita simak terlebih dahulu bagaimanakah statement dari Novirina Sholihin berikut ini. Kita anak-anak Tuhan tidak boleh diam. Cukup berdoa saja tidak cukup. Harus take action. Minimal suarakan kebenaran itu. Suarakan, ya, supaya orang-orang yang tidak mengenal kebenaran bisa mengenal kebenaran. Suarakan. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebih daripada itu datang dari si jahat atau iblis. Ya, jadi teman-teman, sebangsa dan setanah air, jagalah Indonesia ini, ya. Jaga marwah Indonesia ini agar tidak semakin buruk dilihat orang di luar sana. Ya, pesan Novirina Sholihin kepada anak-anak Tuhan, jagalah marwah Indonesia di mata dunia agar tidak dicap sebagai negara intoleran. Saya hidup lama di luar teman-teman, ya. Saya hidup lama di Jerman kebetulan. Ya. Di sana orang mengenal Indonesia dalam 3 hal sangat terkenal. Apa itu? Korupsi, nepotisme, ya, dan intoleran. Kalau dulu belum, intoleran belum ya. Sekarang ditambahi lagi label intoleran. Kalau dulu hanya corruption. Where are you from? Woher kommst du? Ya. Dan saya bilang, ich komme aus Indonesia. Corruption, corruption. Begitu teman-teman ya. Tapi hari ini, label Indonesia bertambah lagi, yaitu intoleran. Jangan salahkan mereka. Ya. Mereka hanya mendengar berita dan melihat fakta. Jangan salahkan mereka yang ngomong seperti itu. Ya. Tapi jadikan itu semua introspeksi bagi diri kita. Yuk kita bangun Indonesia yang friendly, ya, yang bersahabat, yang damai. Begitu, antar umat beragama. Karena bagaimana Indonesia mau dinilai orang tergantung kita gitu. Ya, jangan tergantung orang. Mereka bebas menilai kita. Tidak ada yang bisa mendikte mereka, "Oh, Anda harus berkata tentang Indonesia begini-begini." Nggak bisa. Ya, apalagi mereka ada di negara demokrasi. Mereka bebas bicara apa aja sesuai dengan yang mereka lihat. Begitu ya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Jadi apa yang dikatakan oleh Novirina Sholihin itu senada dengan apa yang dikatakan oleh Christina Ginting, seorang WNI yang berada di Jerman. Dan lalu di Jerman, Christina Ginting ini keluar-keluar menjelek-jelekkan umat Islam yang ada di Indonesia. Dikatakan oleh Christina Ginting, umat Islam di Indonesia tidak bisa damai, tidak bisa hidup damai. Nah, kita akan tampilkan komentar-komentar dari netizen Kristen di Indonesia yang mana mereka sangat mendukung
perkataan dari Christina Ginting tersebut. Ya teman-teman, kita ambil dari VT ini ya, VT dari Tugu Jogja yang diunggah beberapa hari yang lalu. Di sini juga menampilkan berita tentang perusakan makam Kristen yang terjadi di Bantul, Yogyakarta. Dan kita akan tengok bagaimanakah komentar yang ada di VT video ini. Nah, di awal komentar kita akan menemukan komentar "Good job Christina Ginting". Selanjutnya, Christina Ginting, ternyata betul kan ucapannya. Ada lagi, gak terima ucapan Christina Ginting, malah dibuktikan sendiri. Lanjut, biasalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, mereka 5 kali sehari mencari surga tetapi luput mencari kedamaian. Lanjut, Christina Ginting benar. Lagi, hayo tebak agama. Ada lagi yang berkomentar, Christina Ginting betul 100%. Selanjutnya, apakah Christina Ginting salah? Selanjutnya, yang pasti beda agama, jadi sudah kelihatan. Selanjutnya, pelaku pasti orang yang taat beragama, soleh, penjaga akhlak, akidah, ahli surga. Tebak agama. Selanjutnya ada komentar, Katolik yang masih hidup kalian ganggu, Katolik yang sudah mati pun kalian ganggu. Emang benar apa yang dikatakan Christina Ginting? Lanjut, kira-kira pelakunya beragama apa ya? Lanjut lagi, itu sunnah dan ajaran mereka. Selanjutnya, sama makam aja sampai takut gitu. Selanjutnya, benar apa yang dikatakan Christina Ginting. Lanjut, tebak agama. Selanjutnya, sampai segitunya, astaga, sampai ke makam-makam dibongkar, apalagi yang hidup. Ampunilah mereka ya Tuhan. Selanjutnya, pelakunya pasti ... dalam kurung isi sendiri. Ada lagi komentar, ada masalah apa sih sayang, sini cerita, itu kuburan loh. I mean dia diem doang, gak asik, lah lu ngapa? Selanjutnya komentar Rosalia, bukti ucapan Christina Ginting tidak direkayasa. Ada lagi komentar, siapa lagi pelakunya kalau bukan itu tuh, tahu kan? Lanjut, tebak agama. Tebak agama, dia daerah mana? Jangan sebutkan dari mana perusaknya, nanti disuruh cari di seantero negeri. Lanjut, sudah meninggal aja makamnya masih dirusak. Nasib kami kaum minoritas di negara sendiri. Lanjut, siapa lagi? Lanjutnya, Christina Ginting bicara fakta 100%, jadi jangan pada marah. Lanjut, mereka yang sudah meninggal pun masih saja di usia segitu takutnya kah? Lanjut, ucapan Christina Ginting memang benar, banyak teroris di sini kagak seneng dengan fakta yang dikatakannya. Selanjutnya, Christina Ginting benar sekali, orang sudah meninggal saja masih diganggu. Selanjutnya, tebak agama. Pengen nebak, takut bener. Orang sudah meninggal diusik, salahnya apa? Selanjutnya, mereka lagi menjalankan ajaran agamanya, jangan berharap buah yang baik dari pohon yang rusak. Selanjutnya, pelakunya pasti agama teman saya nih. Selanjutnya, giliran begini sepi. Kemarin ibu-ibu di Jerman mengeluh apa yang terjadi di sini, langsung heboh semua. Yang dimaksud ibu-ibu di Jerman adalah Christina Ginting juga. Komentar dari Gama, fakta, alhamdulillah, subhanallah, Ibu Christina Ginting benar pernyataannya sudah mewakili. Sang mayoritas jangan marah ya, dan mencari pembenaran harus introspeksi. Maaf yang gak terima berarti pelaku titik, salam. Nah ini ada saja Oten pakai tulisan alhamdulillah subhanallah ya, tetapi dia membenarkan apa yang dikatakan oleh Christina Ginting. Selanjutnya, pasti pengikutnya bangga sama pelaku itu. Selanjutnya, tebak agama. Selanjutnya, kenapa takut simbol salib di makam pula, kenapa? Selanjutnya, semoga Edis TV bisa bahas ini. Selanjutnya, tebak agama. Nah ini yang lucu ya, berita ini agar sampai kepada Edis TV. Nah silahkan Edis TV membahas berita ini ya, keluarkan ke segala penjuru dunia tentang adanya pemakaman Kristen, perusakan pemakaman Kristen yang terjadi di Bantul. Nah teman-teman, komentar yang kita bacakan ya 99,99% adalah komentar dari para umat Kristen yang membenarkan apa yang dikatakan oleh Christina Ginting yang berada di Jerman. Jadi teman-teman, dari sekian banyak komentar netizen Kristen yang mengatakan benar apa yang dikatakan oleh Christina Ginting, mereka sangat mendukung Christina Ginting.
bahwa intoleransi terjadi di Indonesia. Dan ketika mereka mengetahui bahwa ternyata pelakunya adalah saudara seiman mereka atau pelakunya adalah umat Kristen sendiri, di sini jelas umat Kristenlah yang intoleran tersebut. Siapakah pelaku perusakan makam Kristen dan beragama apakah sang pelaku tersebut? Berita dari Tempo, fakta-fakta perusakan makam warga Kristen di Bantul. Berita ini diunggah 21 Mei 2025. Tempo.co Jakarta. Sejumlah makam warga beragama Kristen di pemakaman Ngentak Baturetno dan Jaranan Panggung Harjo Sewon dirusak oleh orang tidak dikenal. Perusakan makam itu terjadi juga di pemakaman Kota Gede. Nisan yang terbuat dari kayu dipatah-patah dan keramik pada beton yang memagari makam dipecah. Semua pemakaman itu berada di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Perusakan makam ini telah dilaporkan ke Polres Bantul pada Minggu 18 Mei 2025. Selang sehari kemudian, kepolisian menangkap orang yang diduga sebagai pelaku perusakan. Dia adalah ANF, pelajar laki-laki berusia 16 tahun yang beragama Kristen dan berdomisili di Bantul. Nah, Noverina Solihin dan juga Christina Ginting, silahkan ditengok beritanya. Ternyata pelakunya adalah orang Kristen sendiri. Dia mengakui perbuatannya, kata Kepala Seksi Humas Polres Bantul Ajun Komisaris I Nengah Jeffrey Pranawitnyana Selasa 20 Mei 2025. Nah, teman-teman, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah dia adalah ANF. Jadi pelaku perusakan makam Kristen itu mempunyai inisial ANF, pelajar laki-laki berusia 16 tahun yang beragama Kristen, beragama, dan ternyata pelakunya beragama Kristen. Jeder.